tapi agak terharu juga gitu. Kayak saya pernah itu menangis Iya. gara-gara. Hai Sobat Smeksa, kembali lagi di podcast SMKN 1 Sumeneb. Saya Ulan dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya sudah bersama Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Halo Kak Bulan. Kami di sini akan membahas tentang pengalaman Kak Nanda sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelum Kak Nanda masuk ke organisasi OSIS ini, motivasi apa yang membuat Kak Nanda tertarik masuk ke organisasi OSIS ini? Oke, baik. Motivasi saya memang dari SMP sih saya ikut OSIS gitu. Terus yang memotivasi saya itu, saya ingin merubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama saya bisa percaya diri gitu, bisa bertanggung jawab, terus juga melatih public speaking saya. Itu juga yang membuat saya memotivasi untuk masuk di organisasi kayak gitu. Nah, setelah Kak Nanda masuk ke organisasi OSIS ini, kira-kira ada perubahan nggak di diri Kak Nanda? Sepanjang ini saya sudah banyak ya perubahan yang saya alami, terutama di cara berkomunikasi saya agak lain ya, agak beda dari yang dulu. Dulunya saya pemalu Kak, dulunya saya pemalu banget. Tapi semenjak saya ikut organisasi, alhamdulillah saya bisa berkomunikasi, terus juga bisa bertanggung jawab, melatih percaya diri saya gitu. Bertemu dengan orang banyak itu nggak susah awalnya gitu, masih malu-malu ya. Ikut organisasi udah enggak lagi kayak gitu. Nah, kalau berorganisasi itu menurut Kak Nanda penting nggak? Kalau menurut saya sih penting ya, sangat penting sekali ikut organisasi, terutama juga saya mencari pengalaman baru gitu Ya. di organisasi. Nah, dan juga di organisasi bukan hanya ada di sekolah kan, tapi di Iya. luar juga kan banyak gitu. Jadinya ini juga saya mempersiapkan diri saya untuk melatih percaya diri saya kayak gitu. Nah, kalau melatih percaya diri itu, menurut Kak Nanda itu gimana cara Kak Nanda melatih percaya diri kan? Oh, untuk melatih percaya diri ya harus berani gitu. Kalau semisal saya nih masih jadi anggota, Iya. semisal saya ditunjuk sama ketua, kamu jadi ini gitu, jadi misalkan jadi pemimpin ya, nggak mau saya harus bisa gitu, harus mau gitu, kan itu juga melatih percaya diri saya kayak gitu. Jadi dari percaya diri itulah saya merasa pede gitu. Nah, kalau ngebahas soal waktu nih Kak, kan setahu saya jadwal OSIS ini lumayan padat. Gimana cara Kak Nanda membagi waktu antara tugas, teman, dan keluarga? Cara membagi waktunya cukup sulit ya, karena kan saya juga pelajar di sini kan, Ya. jadi pelajar. Entah itu ada tugas di kelas gitu, tugas tambahan dari organisasi. Nah, itu saya bagi waktu gitu. Kalau semisal di organisasi itu gak ada tugas yang harus dikerjakan, ya saya kerjakan dulu tugas yang di sekolah gitu. Itu juga untuk keluarga juga mendukung saya ikut organisasi. Terus juga orang tua saya juga bilang kayak gitu, carilah pengalaman gitu, karena dari pengalaman itu kamu dapat relasi gitu, dapat mengenal banyak tentang organisasi gitu. Jadi cara membagi waktunya seperti itu. Nah, kan Anda itu pasti pernah ketinggalan pelajaran gak Kak? Wah, sangat pernah sekali, sampai saya di kelas itu dibilang, kan saya masuk kelas kan, masuk Ya. kelas gitu. Nah, habis itu dipanggil lagi OSIS, OSIS saja gitu, nggak ngurusin Iya. apa-apa gitu. Dispen. Dispen. Ya, saya memang rajanya dispen memang kayak gitu. Dibilang seperti itu. Nah, itu kalau mau mengejar tugas-tugas yang tertinggal itu gimana Kak? Apa konfirmasi ke pembimbing guru pengajar atau gimana? Iya, saya konfirmasi juga, bukan langsung ke guru sih, ke teman-teman, ada tugas enggak gitu, ada tugas apa gitu, minta tolong dong konfirmasinya gitu. Nah, teman-teman langsung ngirim gitu. Jadi ya langsung dikerjakan, entah itu di malam hari, itu dikerjakan, dicicil gitu kalau ada tugas kayak gitu. Nah, di organisasi OSIS ini masalah apa yang sering muncul nih Kak? Bagaimana cara mengatasi? Oh, kalau soal masalah sih banyak ya, di organisasi banyak masalahnya, tapi kita bisa atasi dengan baik. Terus cara mengatasinya itu kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Loh, kok misalkan ya ada anggota itu, kok sekarang dia mulai gak aktif gitu. Nah,
Terus saya cari tahu itu, loh itu kok nggak aktif ya. Saya cari tahu ternyata ada masalah ini. Ya, saya sebagai ketua waktu itu, saya ajak dia untuk bicara empat mata. Nah, terus diceritakanlah masalahnya kayak gitu. Nah, jadi dari pembahasan itulah, nah kita kumpulkan semua anggota, terus juga kita musyawarah gitu, cari solusinya bagaimana tepatnya gitu, mencari solusi gitu. Kayak gitu. Kira-kira kan organisasi OSIS ini kan tugasnya beda-beda. Nah, selama periode Kak Nanda, bagaimana cara Kak Nanda menilai kinerja anggota OSIS yang lain? Untuk menilai sendiri ya saya lihat dari keaktifannya kan, apa namanya, dari keaktifan dari kegiatan, terus juga dari keaktifan organisasinya, cara kinerjanya itu seperti apa. Nah kayak gitu dilihat keaktifannya. Nah kadang kan banyak ya, kadang dia melakukan kesalahan, nah terus gak aktif kan. Nah kita belajar dari kesalahan dulu kayak gitu untuk menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Dilihat dari aktifnya sih saya menilainya. Itu kalau anggota OSIS yang nggak aktif itu Kak, kira-kira Kak Nanda itu langsung tanya gimana atau berempat mata atau berorganisasi itu? Iya, berempat mata dulu apa masalahnya. Jangan sampai keluar kan nggak enak Iya kan. nggak enak, Kan takut sifatnya masalah pribadi rahasia. ya Kak? Masalah pribadi juga kan nggak enak gitu. Ya kita bicarakan aja gitu. Terus kalau semisal sudah apa namanya? Sudah saya nggak mampu ya untuk menyelesaikan, ya kita musyawarah kayak gitu, cari solusi gitu. Nah, di organisasi OSIS ini senang dan sedihnya itu apa aja sih Kak? Dan banyakkan yang mana? Lebih banyak senangnya sih ketimbang sedihnya. Senang dan senangnya itu apa aja? Kalau senangnya ya itu dapat berkumpul dengan teman-teman satu organisasi itu seru banget, apalagi pas apa namanya ada tugas dikerjakan bareng-bareng, tetap solid, tetap kompak. Nah, untuk sedihnya bukan sedih sih, tapi agak terharu juga gitu. Kayak saya pernah itu menangis gara-gara terharu melihat kegiatan OSIS yang sekarang, terutama di Semeksa Cup kemarin yang dilaksanakan. Nah, itu saya merasa terharu bahwa OSIS yang periodenya saya itu bisa berhasil melaksanakan kegiatan Semeksa Cup. Dan itu butuh persiapan panjang kan, 3 bulan atau 4 bulan lah persiapannya. Dan persiapan itulah membuahkan hasil yang baik gitu, yang memuaskan. Mungkin ada pesan buat angkatan OSIS selanjutnya nih Kak? Untuk pesannya sih, untuk OSIS yang selanjutnya tetap solid, tetap kompak, dan juga jangan malu-malu, terus carilah pengalaman, percaya diri, terus juga apa namanya, teruslah aktif karena dari organisasi itulah kalian bisa apa namanya, bisa belajar lah gitu, sebagai tempat belajar lah kayak gitu, dan juga itu berguna untuk masa depannya. Bisa mendapat teman juga di sana Kak? Kenapa? Bisa mendapat teman juga? Iya kan itu banyak teman kan, dari beda kelas, dari beda jurusan kan gitu, kayak gitu. Oke, sekian dulu podcast untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.